Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari komunikasi nonverbal. Manusia biasanya berkomunikasi dengan menggunakan kode verbal dan nonverbal. Kode nonverbal sendiri disebut dengan bahasa isyarat atau bahasa diam. Kesan awal kita ketika mengenal seseorang seringkali didasarkan pada perilaku nonverbalnya, yang mendorong kita untuk mengenal lebih jauh lagi. Komunikasi nonverbal adalah sebuah bahasa isyarat yang bukan kata-kata. Pesan-pesan nonverbal sangatlah berpengaruh terhadap komunikasi. Komunikasi nonverbal lebih jujur untuk mengungkapkan hal yang mau kita ungkapkan karena spontan. Komunikasi nonverbal jauh lebih banyak dipakai daripada komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal itu bersifat tetap dan selalu ada. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis komunikasi nonverbal. Nah, jenis-jenis komunikasi nonverbal ini yang pertama yaitu ada sentuhan. Sentuhan merupakan pesan nonverbal, nonvisual, dan nonvokal. Alat penerimaan sentuhan adalah kulit yang mampu membedakan berbagai emosi yang disampaikan orang melalui sentuhan. Yang selanjutnya ada prosemik. Prosemik adalah bahasa ruang, yaitu jarak yang digunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain, termasuk juga tempat atau lokasi posisi berada. Yang keenam ada lingkungan. Nah, lingkungan juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu, di antaranya penggunaan ruang, jarak, temperatur, penerangan, dan warna. Yang terakhir itu ada vokalik, di mana vokalik ini merupakan unsur nonverbal dalam sebuah ucapan, yaitu cara kita berbicara. Selanjutnya ada fungsi dari komunikasi nonverbal. Kode nonverbal dalam berkomunikasi memiliki fungsi. Yang pertama ada repetisi, yaitu mengulang kembali pesan yang disampaikan secara verbal. Yang kedua ada substitusi, yaitu menggantikan lambang-lambang verbal. Kemudian yang ketiga ada kontradiksi, yaitu menolak pesan verbal atau memberikan makna lain terhadap pesan verbal. Lalu yang keempat ada komplement, yaitu melengkapi dan memperkaya pesan maupun makna nonverbal. Dan yang terakhir ada aksentuasi, yaitu menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahinya. Fungsi dari komunikasi nonverbal sendiri digunakan untuk memastikan bahwa makna yang sebenarnya dari pesan-pesan verbal dapat dimengerti atau bahkan tidak dapat dipahami. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang karakteristik komunikasi nonverbal. Nah, karakteristik komunikasi nonverbal ini yang pertama itu ada komunikatif, yaitu perilaku yang sengaja atau tidak disengaja untuk mengkomunikasikan sesuatu sehingga pesan yang ada bisa diterima secara sadar. Nah, yang kedua itu ada kesamaan perilaku, di mana kesamaan perilaku ini merupakan komunikasi nonverbal antara satu orang dengan orang yang lainnya. Secara umum bisa dilihat pada gerakan tangan, cara duduk, berdiri, suara, pola bicara, kekerasan suara, atau cara diam. Nah, yang ketiga itu ada artifaktual, di mana artifaktual ini komunikasi nonverbal bisa juga dalam bentuk artefak, yaitu cara berpakaian seperti tata rias wajah, alat tulis, mobil, rumah, perabotan, dan lain-lain. Baik, yang selanjutnya yaitu kontekstual, yaitu bahasa nonverbal yang terjadi dalam suatu konteks, membantu menentukan makna dari setiap perilaku nonverbal. Nah, yang selanjutnya itu ada paket, yaitu bahasa nonverbal yang merupakan sebuah paket dalam suatu konteks atau kesatuan. Yang selanjutnya yaitu kontekstual, yaitu bahasa nonverbal terjadi dalam suatu konteks, membantu tentukan makna dari setiap perilaku nonverbal. Nah, yang selanjutnya itu ada paket,
yaitu bahasa nonverbal merupakan sebuah paket dalam suatu kesatuan. Paket nonverbal jika semua bagian tubuh ini bekerja sama untuk mengkomunikasikan makna tertentu. Baik, yang selanjutnya yaitu dapat dipercaya. Pada umumnya, kita cepat percaya perilaku nonverbal. Verbal dan nonverbal haruslah konsisten. Ketidakkonsistenan akan tampak pada bahasa nonverbal yang akan mudah diketahui oleh orang lain. Dan yang terakhir itu ada dikendalikan oleh aturan. Sejak kecil kita belajar kaidah-kaidah kepatutan melalui pengamatan perubahan orang dewasa.